akan meneruskan kebijakannya seperti yang kita pahami ya, sejak Maret mereka sudah menaikkan suku bunga dan terakhir menaikkan 75 basis ya. Jadi dari 0,25 dalam kurang dari satu semester, mereka sudah menaikkan 300 basis sampai 3,25. Kita pikir besok mereka masih akan menaikkan 75 basis lagi, membuat Fed Fund Rate menjadi 4%. Baik, Pak Hermawan, tapi jika akhirnya nanti The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya begitu Pak, sebetulnya dampaknya ke pasar keuangan kita akan seperti apa? Seperti misalnya ke bursa saham dan juga ke pasar surat utang, ini akan bagaimana Pak? Ya, yang pasti terdampak tentu yang related ke eh, suku bunga ya, misalnya ke bonds market kita pasti akan adjust yield-nya. Pada saat ini kan yang 10 tahun mungkin di 7,4, 7,5 tentu akan bergerak naik ya. Tapi mungkin yang perlu kita cermati adalah US Treasury-nya. Jadi sekarang itu US Treasury yang 10 tahun itu adalah di 4% ya, 4,05%. Nah, US Treasury ini bagaimana adjustment-nya terhadap kenaikan 75 basis hari Rabu nanti misalnya ya. Ketika itu sudah price in misalnya, mestinya kita tidak melihat pergerakan terlalu jauh sih dari Indo GB 10 tahun kita ya, mungkin masih akan tetap di 7,4, 7,5. Tetapi jika US Treasury-nya adjust cukup signifikan, nah itu akan berdampak ke uh, uh, bond 10 tahun kita. Lalu kalau equity bagaimana? Equity mungkin kalau underlying dari emiten-emiten besar di Indonesia, mostly perbankan gitu ya, kan resultnya cukup baik ya. Jadi mestinya mereka mungkin relatively remote ya. Begitu juga sisi emiten-emiten yang exporter oriented melalui komoditi, selama harga komoditi masih bagus gitu ya, remain elevated, mereka juga akan dapat revenue baik. Nah, mungkin mereka agak terkoreksi sedikit dari sisi the ratingnya mungkin ya. Jadi karena bond 10 tahunnya naik, ya ada dampak ke valuasi mereka, diharapkan untuk jadi lebih murah. Tapi all in all kita melihat ini mestinya uh, relatively sudah price in dan intact dari sisi performance. Jadi mungkin lebih spillover sentiment sih dampaknya ke bonds market maupun ke equity market kita. Baik, Pak Hermawan, artinya kalau menurut Pak Hermawan jika akhirnya nanti The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya, kita tidak perlu khawatir begitu dengan adanya capital outflow? Uh, Basically capital outflow sudah terjadi sejak lama ya, selama pandemi kita sudah turun signifikan, misalnya di Govvis holder kita untuk foreign dari tertingginya 40% sekarang sudah tinggal 14% ya gitu. Jadi relatifly sudah banyak keluar. Nah, kalau mau dilihat sebetulnya kalau dari awal tahun juga terjadi sebetulnya kan inflow ya, walaupun akhir-akhir ini terjadi outflow lagi kalau kita lihat seminggu terakhir gitu. Di equity market pun demikian, sebetulnya year to date kita mengalami inflow ya, sekitar 10 triliun lebih ya. Tapi memang lately mengalami outflow juga. Jadi menurut saya inflow outflow ini tidak perlu menjadi kekhawatiran buat investor, dan market kita di bonds market maupun di equity market sudah lebih banyak didrive oleh investor domestik. Jadi mungkin investor akan lebih melihat kepada fundamentalnya, dan jangan lupa Indonesia adalah salah satu yang memiliki fundamental yang resilient, yang kuat, dan ini mungkin akan terus berlanjut ke 2023. Baik, Pak Hermawan, kalau tadi Pak Hermawan sebetulnya menyampaikan bahwa fundamental ekonomi kita masih boleh dibilang baik begitu ya, artinya cukup resilient, tapi dengan adanya ancaman krisis pangan dan juga energi dan juga adanya ancaman resesi global, sebetulnya dampaknya ke pasar keuangan kita akan seperti apa, khususnya pasar keuangan domestik? Iya, eh, jadi kita relatifly diuntungkan karena mungkin yang naik tinggi itu sekarang kalau pangan ya, yang berbasis gandum gitu ya, karena geopolitical tension di Eropa gitu ya. Nah, supply itu yang mengalami discrepancy. Tapi kan kalau
inflasi kita kalau kita lihat mostly yang relevan itu kan harga beras gitu ya, dan kita kan makannya nasi lah kebanyakan gitu. Jadi mungkin itu yang membuat prediksi BI pun inflasi mungkin hanya bertambah 0,05 ya bulan ini. Ini bentar lagi keluar, bukan bulan ini, bulan lalu ya. Sebentar lagi keluar angkanya. Jadi pressure itu mungkin relatively tidak berdampak langsung ke Indonesia dari sisi krisis pangan ya. Karena mungkin kita manageable dalam pengelolaan distribusi beras oleh Bulog. Nah, yang kedua tentang high elevated price dari komoditi, mungkin soft commodity atau hard commodity. Kali ini Indonesia berada pada posisi yang diuntungkan. Selain dari komoditinya itu sendiri, sebetulnya kita bisa ekspor ya, coal misalnya, bahkan turunannya seperti besi baja. Nah, di sisi lain, trade balance kita juga surplus ya, dan current account kita positif. Ini yang membuat reinforcing our position sih sebetulnya gitu, dibanding misalnya masa-masa sebelumnya.